Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Risti dan teman-teman saya yang saya sayangi. Saya Abiyasa Wiryaseto dari kelas 10 Fosfor 7 kelompok 1 biologi. Di sini saya ingin mengklasifikasi tumbuhan Sancezia. Nah, Sancezia ini tumbuhan yang biasanya tumbuh di daerah tropis seperti Peru atau Ekuador. Nah, tumbuhan Sancezia ini biasanya tumbuh dari 1,3 meter sampai 2,4 meter. Memiliki batang semi kayu dan daun berwarna hijau dengan garis-garis putih yang A few moments later. Nah, untuk klasifikasi tumbuhan Sancezia, yang pertama itu kindomnya lantai, subkindom Trancheobionta. Untuk superdivisi itu ada Spermatophyta. Habis itu divisinya itu Magnoliophyta. Kelasnya Magnoliopsida. Habis itu subkelas itu ada Astaridae. Habis itu ada ordonya Scrofularia. Dia orang bukan ya. Nah, ordo itu ada familinya Acanthaceae. Dan yang terakhir genus Sancezia. Oke. Lanjut dengan manfaat tanaman ini. Sancezia biasanya dijadikan sebagai tanaman hias karena motif daunnya yang unik, bergaris dan jelas ini. Kemudian mudah untuk dipotong karena dahannya, batangnya rapuh. Nah, oh ya, satu lagi, Sancezia ini dapat berkembang biak dengan cara disetek. Halo guys, udah pada kenal aku semua kan? Loh kok belum pada kenal? Yaudah, perkenalkan, nama saya Marsha Cynthia Dewi. Berdirinya saya di sini untuk mengobservasi tanaman Palem Ponyx. Oke. Pohon Palem Ponyx atau dalam bahasa Yunani adalah Ponyx robeleni, merupakan spesies tanaman palem yang berasal dari Asia bagian timur sampai dengan Asia bagian selatan. Pohon Palem Ponyx adalah salah satu jenis tanaman yang dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia yang beriklim tropis. Fungsi dari pohon Ponyx adalah untuk sebagai tanaman indoor atau tanaman perumahan. Ponyx berukuran kecil hingga sedang dan tinggi maksimum 2-3 meter. Oh my god! Wow! Selanjutnya adalah ciri-ciri pohon Palem Ponyx. Mulai dari akar. Akar pohon Palem Ponyx, sistem akarnya sangat rapat dan padat, sehingga mampu menopang batang palem yang tumbuh tinggi. Akarnya lahir dari pangkal batang berbentuk silinder, tidak serabut, tidak tunggang, dan tidak terlalu bercabang. Selanjutnya, bagian batang. Biasanya, batang pohon palem jarang bercabang, tidak beruas, dan tumbuh tegak ke atas. Pada umumnya, batang tanaman palem tumbuh sebagai batang tunggal seperti pohon kelapa. Namun, di jenis tertentu ada yang berumpun. Selanjutnya, bagian daun. Daun tumbuhan palem-paleman tersusun menyirit dan majemuk. Pada tangkainya diselimuti pelepah. Di beberapa jenis pohon palem, seluruh daunnya ditumbuhi duri. Tidak hanya itu, di jenis tertentu, anak daun yang lahir akan melingkari ibu tangkai daun. Daun tanaman palem
lumayan panjang. Panjang daunnya mencapai 3 meter. Bagian atas daun berwarna hijau tua dan bagian bawahnya berwarna hijau dengan aksen keputih-putihan atau hijau pucat. Bunga pohon palem yang berusia muda tersusun dalam sebuah karangan dan dilindungi oleh sebuah selundang daun pelindung. Selundang tersebut bernama mayang. Pada tangkai mayang, apabila didasayat atau disakiti, akan mengeluarkan cairan manis disebut nira. Di dalam karangan bunga terdapat bunga betina dan jantan. Penyerbukannya dibantu serangga atau burung. Selanjutnya adalah klasifikasi tanaman pohon palem. Mulai dari kingdom adalah Plantae, subkingdom Trachepionta, superdivi Spermatophyta, divisi Magnolia Phyta, kelas Liliopspisida, subkelas Eresidae, ordo Arachelus, family Erisaceae, genus Ponix, dan spesies Ponix robelini O'Brien. Dari pohon palem adalah 1. Dapat tumbuh tinggi, 2. Tanaman favorit di California, 3. Pohon palem berumur panjang, 4. Tidak semua buah palem bisa dimakan, 5. Palem bisa ditanam di pot. Adalah cara berkembang biak palem Ponix. Palem dapat diperbanyak dengan 2 cara, yaitu perbanyakan secara generatif, menyemaikan biji, dan perbanyakan secara vegetatif dengan pemisahan anakan. Dan yang terakhir adalah manfaat pohon palem. 1. Meningkatkan kelembaban udara. Udara di dalam rumah yang kering dan kurang lembab dapat membuat kulit jadi kurang sehat, gampang terkena alergi dan iritasi. Dengan menanam palem di dalam rumah, mampu meningkatkan kelembaban rumah. 2. Mudah dirawat. Tumbuhan palem adalah jenis tanaman yang mudah dirawat. Tanaman palem tidak membutuhkan trik khusus, yang terpenting tumbuhan palem diletakkan di tempat yang cukup dan ada sinar matahari. Dan yang nomor 3, menyerap polutan. Tanaman palem cocok untuk ditanam di rumah yang dekat dengan jalan raya atau kawasan industri, karena pohon palem dapat menyerap berbagai bentuk polutan, zat pencemar polusi dengan sangat baik. 4. Meredakan stres. Pohon palem dengan bentuknya yang indah mampu meredakan stres dan kelelahan akibat bekerja. Dan yang terakhir, memproduksi oksigen, karena semua tanaman dapat memproduksi oksigen. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Arlita Dwi Ramadhani, absen 06, kelompok 1 Biologi. Akan menjelaskan tentang tanaman Bougainvillea glabra. Bunga dengan nama ilmiah Bougainvillea glabra ini merupakan tanaman hias yang berasal dari Amerika Selatan. Yakni tanaman hias populer, memiliki bentuk yaitu pohon kecil yang sulit tumbuh tegak. Seludang bunga atau spata yakni daun pelindung yang kerap kali memiliki ukuran besar, yang menyelubungi semuanya bunga menjemuk saat belum mekar. Tanaman hias saja, bunga bougainville ini juga dapat bermanfaat untuk pengobatan sebagian penyakit. Faedah serta manfaat bunga bougainville adalah 1. Menyembuhkan bisul, 2. Menyembuhkan hepatitis, 3. Menyembuhkan keputihan, 4. Menangani sakit saat haid. Oh my God!